Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sudah lama kita tidak berkumpul ya, tidak berjumpa karena 2 minggu kalian libur akhir semester. Di awal pertemuan ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu tentang teorema Pitagoras. Mohon diperhatikan baik-baik. Tanyakan, apabila ada yang perlu dibahas silahkan ditanyakan. Marilah kita ikuti dengan seksama dan diperhatikan. Ya, silakan. Sekalian, seperti yang sudah Bapak bicarakan di awal tadi, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan menemukan teori Pitagoras. Dari mana diperolehnya, apa hasilnya, dan manfaatnya buat apa. Nah, pada materi ini, setelah teori, nanti kita akan bahas beberapa soal yang menggunakan teorema Pitagoras tersebut, ya. Tapi sebelumnya, supaya ilmu kita berkah, dapat masuk, kita sama-sama dulu sebelum belajar membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras ini adalah rumus yang berkaitan erat dengan luas persegi pada suatu segitiga siku-siku. Apa segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku kita sudah pernah belajar ya di kelas 7 ya, bahwa segitiga siku-siku adalah satu jenis segitiga di mana salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku atau besarnya berapa? Ya, 90 derajat. Nah, misalkan Bapak punya, kita ulas sedikit ya. Ini ada segi 3 ABC. Ya, ingat tuh A, B, C. Siku-sikunya di mana? Ya, benar. Siku-sikunya di titik A. Tuh ada cirinya ya. Berapa besarnya? Ya, 90 derajat. Jadi pada segi ABC, sudut A itu 90 derajat. Nah, sisi yang membentuk siku-siku yang mana aja tuh? Yang mengapit sudut siku-siku. Ya, sudut yang siku-sikunya di 90 derajat di A, berarti sisi yang merupakan pembentuk siku-sikunya adalah AB dan AC. Ya, sisi siku-sikunya AB dan AC. Sedangkan sisi yang di hadapan sudut 90 derajat ini disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Ya, sisi miringnya adalah sisi BC. Dan catatannya lupa ya, di kelas 7 kamu sudah belajar sisi miring BC ini merupakan sisi yang paling panjang. Kalau di kelas 7 kan kita sudah tahu bahwa sisi yang paling panjang adalah sisi yang berada di hadapan sudut yang paling besar ya. Kebetulan di segitiga ABC ini sudut yang paling besarnya adalah sudut A. Jadi sisi miring BC adalah sisi yang paling panjang ya. Nah, jangan lupa sisi miring itu selalu di depan sudut terbesar. Kalau di sini sisi miring itu di depan sudut siku-siku. Dan tadi Bapak sudah bilang ya, bahwa sisi yang di depan sudut paling besar merupakan sisi yang paling panjang. Jadi di sini sisi BC adalah sisi yang paling panjang dari suatu segitiga siku-siku. Jadi walaupun diputar kemana saja ya, sudutnya mau di atas, di bawah ya, pokoknya yang di hadapan sudut siku-siku itu merupakan sisi miring, sisi yang paling panjang. Seperti gini nih. Nah, Bapak putar ke atas ya. Tuh ya, BC-nya di bawah. Tapi tetap sisi miring itu sisi yang di hadapan sudut siku-siku, yaitu sudut A ya.
putar lagi. Nah, kembali ke semula ya. Jadi sisi miring ini adalah BC, merupakan sisi yang paling panjang ya. Nah, kemudian dari atas tadi kita sudah lihat ya, dari teorema. Teorema Pythagoras itu sangat berhubungan erat dengan luas persegi. Coba siapa yang tahu yang bagaimana persegi? Nah, di kelas 7 ya, sudah pernah kamu belajar tentang bangun datar. Apa aja? Ya, ada persegi, terus persegi panjang, segitiga ya, trapesium, lingkaran. Nah, di sini yang ada kaitan dengan Pythagoras itu adalah luas persegi. Yang gimana luas persegi? Ingat, masih ingat ya? Persegi itu apa cirinya? Persegi itu bangun datar yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Yang besar sudutnya berapa? Ya, sama ya, harus sama ya. Jadi 360 dibagi 4 berapa? 90 derajat ya. Jadi persegi itu semua sudutnya 90 derajat. Dan kita sudah tahu luas persegi adalah sisi kali sisi, atau L sama dengan S kuadrat. Nah, coba sekarang Bapak mengulang kembali ya. Berapa luas nih? Contoh, misalkan nih ada dua buah soal, dimana yang pertama sisinya berupa angka. Dan yang kedua, tadi dari gambar ya, ada gambar segitiga siku-siku ABC. Nih, kalau sisinya AB dan sisinya BC, kira-kira luasnya berapa? Nah, tapi jangan khawatir, kita sudah punya rumus. Rumus itu berarti dari patokan yang di atas ya, bahwa luas persegi itu sisi kali sisi. Sehingga untuk yang pertama, luas sisinya berapa? Kalau pakai rumus? Oh iya, luas yang pertama itu luasnya adalah 25 cm kali 25 cm atau 25 cm dikuadratkan. Berapa hasilnya 25 kali 25? Ya, 625 cm persegi ya. Nah, soal yang kedua ini kaitan erat dengan yang tadi ya, yaitu yang merupakan segitiga ABC. Ingat tadi ya, bahwa segitiga ABC sisinya ada 3, AB, BC, dan AC. Nah, menggunakan rumus luas persegi, maka kita peroleh ini yang pertama nih, yang kecil ya, yang AB. Ingat, pada luas yang pertama, persegi pertama, sisinya adalah apa? AB. Yang atas ya, bawah AB juga. Jadi semua sisi mempunyai panjang yang sama, yaitu AB. Sehingga luas yang pertama adalah AB kuadrat ya. Nah, yang kedua identik nih, yang agak panjang tuh yang BC ya. BC sama aja, bentuknya persegi, sehingga otomatis ya semua sisinya sama panjang, yaitu BC. Maka luasnya, luas yang kedua adalah BC kali BC atau BC kuadrat. Nah ya, nah itu. Jadi materi ini akan kita gunakan buat menentukan rumus dari teorema Pythagoras. Sekali lagi, kuncinya dari luas persegi yang barusan ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada luas, ada teorema
atau rumus Pitagoras. Ini tadi kita sudah punya segitiga siku-siku ABC. Siku-sikunya di mana? Di A ya. Kemudian sisi siku-siku yang mana tadi? AB dan AC. Sedangkan sisi miringnya adalah BC. Nah, kalau dari ketiga sisi segitiga ini, seperti contoh sebelumnya ya, kita tentukan luasnya, kita buat suatu bangun persegi dari AB nanti ya, kita kasih misalkan nih warna kuning, kemudian dari AC warna coklat ya, dan dari BC warna hijau. Coba lihat oleh kamu, manakah persegi yang terluas? AB, AC atau BC? Ya, yang BC ya. Karena yang BC itu tadi kan berdasarkan teori adalah sisi yang paling panjang. Sisi yang berada di hadapan sudut paling besar. Di sini sudut yang paling besarnya adalah 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, sekarang kita coba ya. Apakah ada hubungan dari ketiga bangun persegi ini? Misalkan dari yang kedua, kita buat gambar 2 garis sembarang. Nah, ini ya, 1, 2 ya. Kemudian kita coba pindahkan yang bangun 1 dan bangun 2 dengan tempat yang bersesuaian. Coba kita lihat dari gambar nih. Kuning ke atas kan, seperti ini ya. Nah, yang kedua yang coklat, coba posisikan yang tepat. Iya, 3, 2, ya ini 3 ke 4. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dari sini? Siapa yang bisa? Ya, ternyata bangun yang ke-1 dan bangun yang kedua setelah dipotong sedemikian rupa ternyata dapat menutupi persegi yang ketiga, yaitu yang panjangnya BC. Jadi dapat kita simpulkan luas perseginya ya. Luas yang pertama berapa ukurannya? Nah, luas yang pertama tadi adalah AB kuadrat. Yang kedua adalah AC kuadrat. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah BC kuadrat. Ya, tuh. Nah, hubungannya ternyata setelah melihat dari gambar yang tadi, ternyata luas yang 1 ditambah luas yang kedua ternyata sama dengan luas yang ketiga ya. Luas yang pertama adalah AB kuadrat. Luas yang kedua adalah AC kuadrat ya. Dan luas yang ketiga BC kuadrat, sehingga AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Nah, inilah yang dimaksud dengan teorema Pitagoras ya, bahwa persegi yang paling panjang, yang paling luas ternyata merupakan jumlah dari 2 persegi yang lain ya. Maka kalau dihubungkan dengan sisi segitiga, kita dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut. Bahwa pada setiap
segitiga siku-siku. Ingat ya, ini hanya untuk segitiga siku-siku saja, tidak berlaku bagi segitiga sembarang, segitiga lancip, atau segitiga yang satu lagi, segitiga apa? Yang sudutnya terbesar, segitiga tumpul ya. Ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ternyata dari rumus yang tadi ya, mana tadi sisi miringnya? BC. Kenapa BC? Ya, di hadapan sudut siku-siku, yaitu sudut A. Jadi sisi yang paling panjang dikuadratkan, di sini sisi miringnya BC, ternyata adalah jumlah dari dua sisi siku-siku yang lain ya, yaitu persegi AB dan persegi AC. Maka dapat kita peroleh rumusnya bahwa BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat ya. Tapi kamu jangan selalu berpatokan A itu selalu sudut siku-siku ya. Nanti bisa saja siku-sikunya di B atau di C, nanti ada lambangnya ya. Dan ingat bahwa sisi miring itu selalu berada di hadapan sudut siku-siku ya. Bisa ya? Ya. Nah, pada kesempatan ini karena waktu kita tidak terlalu lama, terbatas, dan kita masih baru masuk sekolah lagi ya, kita tidak terlalu banyak berlatih lah. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan mengulang kembali rumus ya, kemudian membahas soal yang banyak yang sesuai dengan AKM ya, apalagi sekarang kan AKM-nya mempunyai bobot yang lebih dari biasanya ya, tidak yang biasa-biasa saja. Baik, Bapak akan berikan 3 buah contoh penggunaan teorema Pythagoras. Ya, kita lihat. Nih, Bapak yang pertama, contoh pertama. Nih, Bapak punya suatu persegi panjang. Persegi panjang ya, masih ingat kan? Apa cirinya? Ya, persegi panjang mempunyai dua pasang sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Kedua apa kedua? Semua sudutnya siku-siku. Ingat tuh ya. Nah, kita lihat di sana. Ini ada persegi panjang A, B, C, D. AB berapa AB? Ya, 24. Yang sama dengan 24 yang mana? AD atau CD? Ya, DC ya, atau CD. Itu 24. Karena apa? Karena berada di hadapan sisi A, B. Otomatis yang satu lagi, yang BC berapa panjangnya? 7 cm. Ini sama dengan panjang ya AB. Bukan AB, AD. Kalau AB berapa AB? 24 cm ya. Nah, instruksinya misalkan ini sederhana, tapi langsung ke ya. Ini ada persegi panjang ABCD, kira-kira menurut kamu AC ini panjangnya berapa? Tuh. Jangan diukur ya, jangan digambar 24 cm panjang, walaupun itu bisa saja ya. Tapi kita kan sudah punya rumus barusan.
Pak nggak ada segitiganya? Bisa ya, lihat. Ini ada diagonal, ada AC. AC itu salah satu diagonal dari persegi panjang ABCD. Yang satu lagi yang mana? Ya, BD atau DB ya, ini nih. Nih, salah satunya. Nah, kamu lihat nih. Ternyata diagonal AC itu membagi persegi panjang menjadi dua sama luas. Bentuknya segitiga. Apa aja tuh? Yang pertama A, B, C. Yang kedua apa? A, D, C. Ya. Nah, kita ambil salah satu saja. Nah, ini pada segitiga ABC aja ya. Nah, kita ingat tadi Bapak udah bilang. Salah satu ciri dari persegi panjang adalah semua sudutnya siku-siku. Sudut A, inilah lihat nih, siku-siku. Sudut D, siku-siku ya. Sudut B, siku-siku. Sudut C, siku-siku. Nah, ternyata ini nih, kalau AC, Bapak ambil segitiga ABC, nih, siku-sikunya di mana siku-sikunya? Ya, jelas di B ya. Tuh, siku-sikunya di B. Sisi miringnya adalah yang di hadapannya, yaitu sisi AC. Sedangkan sisi siku-sikunya adalah BC dan BA, AB atau AC ya. Berapakah panjang AC? Nah, pakai yang tadi AC kuadrat yaitu sisi miring kalau dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain ya. Di sini berarti AB ditambah BC masing-masing dikuadratkan ya. Nah, AB sendiri adalah berapa B? AB adalah 24. Jadi kalau dikuadratkan 576. BC 7 ya. 7 kalau dikuadratkan 49. Sehingga panjang AC, diagonal AC ya, itu ya ini ingat nih. Kalau AC masih kuadrat 625. Sehingga AC sendiri lawan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 625 adalah 25 ya. Jadi panjang diagonal persegi panjang ABCD di sini adalah AC adalah 25 cm. Saya coba Bapak tanya, kalau BD berapa kira-kira BD tanpa Bapak gambar? BD nih. BD. Siapa? Oh iya, benar. BD sama ya. BD itu 25 cm juga karena BD merupakan diagonal dari segi 4 atau persegi panjang ABCD ya. Ingat, kedua diagonal pada persegi panjang mempunyai ukuran yang sama ya. Tuh. Ada yang tanyakan? Ya, kalau Bapak terlalu lama mungkin nanti kurang ini ya. Kita langsung aja ke contoh yang kedua ya. Ya, yang kedua kita kaitkan. Kalau tadi bentuk persegi panjang, coba kita yang kedua. Nah, ini ada suatu segitiga. Segitiga ya. Nah, Bapak punya segitiga ABC. ABC. Sama sisi. Apa ciri sama sisi? Ya, tentu saja mempunyai sisi yang sama panjang. Apa aja sisinya? Sisinya adalah AB, BC, dan CA atau AC. Nah, ternyata di sini ukurannya kita berikan 10 cm.
pertanyaannya, berapakah panjang CD atau DC? Coba kamu pikirkan, kira-kira bagaimana caranya? Nah, kita sudah tahu ya, kalau segitiga ABC sama sisi, maka AB, ini nih ya, AB sama dengan BC sama dengan AC, ya berapa senti? 10 senti. Dan ingat, pada segitiga sama sisi, apabila ada garis tinggi dari satu titik sudut, maka garis tinggi tersebut akan membagi dua sisi di hadapannya, ya. Ingat tuh. Kelas berapa? Kelas 7 ya, tentang sifat segitiga ya. Segitiga sama sisi. Nah, berarti kita peroleh begini. AD itu ternyata, ini AD ya. AD itu sama dengan DB sama dengan setengah dari AB. Berapa jadinya? Ya, otomatis 10 dibagi 2. Berapa? 5 cm. Nah, coba lihat oleh kamu sekarang. Segitiga ABC ternyata setelah dipotong oleh garis tinggi CD ada 2 segitiga siku-siku. Yang mana coba sebutkan? ADC. Yang satu lagi yang mana? Ya, BDC. Kedua segitiga ini sama ya. Sebangun, ukurannya sama. Nah, sekarang coba kita ambil salah satu, yaitu ADC. Segitiga siku-siku ADC. Lihat. Tuh, Bapak kasih ciri ya. Sisi miring yang mana sisi miring ADC? Nah, iya, bagus. Yaitu sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku D, ya, yang ini. Yaitu sisi AC. Sisi AC-nya berapa? 10 cm. Sisi AD-nya berapa? 5 cm. Maka kita bisa dengan menggunakan Pythagoras menentukan panjang CD. Nah, bentuknya gimana? Nah, ini nih, AC kuadrat, sisi yang paling panjang ya. Kalau dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Berarti di sini AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat, ya. Kita masukkan angkanya. Nah, ternyata AC 10 ya. 10 dikuadratkan sama dengan AD berapa, Adek? Ya, 5. Tambah DC, ya itu yang kita cari ya. Ya, DC dicari. Lanjutkan, 10 kuadrat berapa? 100. 5 kuadrat? 25. Sehingga DC itu sama dengan, sekali lagi, DC kuadrat sama dengan 100 dikurangi 25. Berapa? 75. Jadi panjang CD berapa? Bukan 75 ya. Itu masih CDC kuadrat. Jadi kalau CD berapa CD? Ya, kita akarkan dulu ya. Ya, CD itu akar dari 75. Akar 75 nggak bulat ya. Kalau akar 100, 10. Akar 81, 9. Akar 25, 5. Ini kenapa? Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Nanti secara spesifik menyederhanakan akar akan kita bahas secara khusus ya. Perpangkatan dan akar di kelas
Tapi sebagai acuan saja, tambahan aja ya, pengetahuan, akar 75 itu adalah akar 25 kali 3. Akar 25 kali 3, pecah pakai sifat. Akar 75 adalah akar 25 kali akar 3. Akar 25-nya bulat, yaitu 5. Sedangkan akar 3-nya tetap ya tidak bulat. Bisa saja kita pakai hasil, tapi ada komanya ya, 1, berapa. Tapi cukup sampai sini aja lah. Jadi DC itu 5 akar 3 sentimeter. Ya, 5 akar 3 sentimeter. Nah, dari contoh yang kedua, kita ada nih catatan yang bagus nih. Bahwa pada segitiga sama sisi, bisa dihafalkan ya, segitiga sama sisi ABC yang panjang sisinya 10 cm dan tingginya 5 akar 3 cm. Nah, dapat kita tarik secara umum nih, bahwa pada setiap segitiga sama sisi, apabila sisinya S, maka tingginya setengah kali S kali akar 3 ya. Tuh. Jadi kalau Bapak ambil segitiga sama sisi panjang sisinya 36 cm, berapa tingginya? Ya, tingginya adalah setengah kali 36 akar 3 ya. Berapa? 18 akar 3 cm ya. Coba kalau Bapak ambil sisinya 100, berapa tingginya? Iya, betul. Setengah kali 100 akar 3. Setengah kali 100 berapa? 50 akar 3. Bagaimana kalau sisinya 11 cm? Nah, sama aja ya, walaupun tidak bulat juga nggak jadi masalah. Tetap tingginya adalah setengah kali 11 akar 3 cm atau 11/2 akar 3. Disederhanakan 11 bagi 2 berapa? Ya, 5,5 akar 3 cm ya. Bahkan ya. Tuh. Nah, contoh berikutnya nih, Bapak ambil bentuknya adalah bangun ruang. Bangun ruang nih ada Bapak punya apa namanya nih? Kalau rusuknya semua sama? Ya, kubus ya. Kalau nggak sama? Balok ya. Bukan tabung, bukan kerucut, itu mah bangun ruang sisi lengkung ya. Kalau tabung ininya lengkung. Kalau kubus bangun datar ya. Nah, ini ada kubus. Ingat ciri kubus. Kubus itu semua rusuknya, rusuk KL, LM ya, semua rusuknya. Ada berapa rusuknya? 12 ya. Atas 3, bawah 3, 4. Dan seterusnya. Ya, jadi ada berapa? Ya, semua rusuknya berapa? Sama panjang, yaitu 8 cm. Nah, di sini Bapak akan menentukan nih soalnya hampir. Kalau yang tadi kan segitiga ya. Di sini juga ada nih, ada segi 4. Segi 4
yang semua bentuknya sama, ya. Ada berapa sisi sih dari kubus teh? Ya, kubus mempunyai 6, 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 buah sisi. Tapi bukan itu ya, itu kan sudah dibahas di pelajaran sebelumnya. Yang akan kita bahas di sini dikhususkan yaitu bagaimana menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan, nah di sini nih, ukuran-ukuran pada sisi kubus tersebut, ya. Nah, ini yang pertama. Berapakah panjang KM? Mana KM? Ini KM ya. Tuh yang pakai warna coklat ya. KM ini berada di alas. Alas suatu kubus. Alas ini ya. Bapak tanya nih, alasnya apa nih? K, L, M, N. KL 8, LM 8. Kalau MN, ya walaupun kelihatannya berbeda ya ukurannya dengan LM. Tapi sesuai judul kubus berarti MN ini akan sama dengan KL sama dengan KN, yaitu 8 cm. Nah, dapat kita lihat ya, sesuai dengan pertanyaan, ini pertanyaan dulu. Panjang KM berapa? Panjang kaki berapa? Nah, ternyata ini berkaitan ya. Untuk menentukan kaki ya, ini kaki. Tentu saja kita harus apa? Mencari dulu panjang KM. Nah, bayang-bayang ya, harus pintar ngebayang-bayang nih. KM, bagaimana mencari KM? Nah, ini jawab. Pada segitiga KLM, nih KLM ya, siku-sikunya di L. Ingat, ini persegi panjang. Semua sudut pada persegi panjang adalah 90 derajat. Nah ya, 90 derajat. KM berada di depan sudut siku-siku L ya. Maka KM ini merupakan sisi miring segitiga KLM. Maka berlaku teorema Pythagoras. Sekali lagi, di mana tadi KM adalah sisi miring, kemudian sisi pembentuk siku-sikunya adalah KL dan LM. Berapa senti? Ya, 8 cm. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita peroleh apa? KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. KL berapa KL? Ya, 8. LM 8 juga. Sehingga KM kuadrat adalah atau sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. KM kuadrat sama dengan 8 kuadrat berapa? 64. Tambah 64. Sama dengan 128. Kalau dijumlahkan ya. Tapi kita nggak usah jumlahkan. Cukup kayak yang tadi. Bahwa 128 itu adalah 64 kali 2. Sehingga KM itu sama dengan akar dari 64 kali 2 atau akar dari 64 kali akar 2. Akar 64 berapa? 8 ya. Akar 2 tetap akar 2 ya. Bisa juga nanti pakai desimal ya. Cuman ya udahlah gini aja cukup ya. Kesimpulannya panjang KM itu adalah 8 akar
2 cm ya. Ada yang tanya kan? Nah, ini harus benar ya. Kalau ini tidak benar, otomatis nanti kaki juga akan tidak tepat kalau kamu salah menghitungnya ya. Saya. Ya, sekarang yang kedua. Berapakah panjang kaki? Kita lihat gambarnya. Nah, pada segi tiga. Nah, ini segitiganya bukan yang bawah lagi ya. Ini ada K, M, Q. Ini KM Q ya. KM Q. KM tadi berapa KM? Oh iya, 8 akar 2. MQ berapa MQ? 8. Ingat, kubus semua rusuknya sama panjang ya, 8 cm. Ya. Nah, ini segitiga KMQ merupakan segitiga siku-siku di M. Ini di M ya, Bapak kasih ciri ini M. Berarti kalau M siku-sikunya, maka sisi K rusuk kaki atau panjang garis kaki ini merupakan sisi miring atau hipotenusa dari segi tiga siku-siku KMQ ya. Maka kita bisa masukkan rumus kaki kuadrat sama dengan KM kuadrat ditambah MQ kuadrat. Tadi MQ kita Bapak udah jelaskan ya. MQ ini adalah rusuk dari suatu kubus. Berarti sama panjang ya. Ini 8 cm. KM, tadi KM apa KM? KM sendiri adalah berapa? 8 akar 2. Jadi kalau dikuadratkan 8 kali 8 64. Akar 2 kali akar 2 akar 4. Berapa akar 4? 2 ya. Jadi KM kalau dikuadratkan sama dengan 64 kali 2 ya. Nah, maka kita masukkan kaki dikuadratkan itu sama dengan KM. KM itu 64 kali 2 ditambah 8 dikuadratkan. Nah, kaki 64 dikali 2 ditambah 64. Ternyata di sini kita lihat nih. Ini 64 kali 2. Kalau ini 64 kali 1 ya. Kali 1. Berarti pakai sifat apa? Distributif kali terhadap tambah ya. Berarti di sini 64 kali kurung buka 2 ditambah 1. Oh, Bapak tidak mencatatnya ya. 2 tambah 1, 3 ya. Jadi 64 kali 3. Di sini 2, di sini ada 1 ya. 64 kali 3. Sehingga kaki sama dengan akar 64 dikali 3. Atau akar 64 dikali akar 3 ya. Akar 64 berapa? Oh iya harus bisa ya. 8. Akar 3? Ya biarinlah akar 3 ya. Kalau kamu menghitungnya akar 3 sehari 1, berapa dikali 8 ya. Tapi kita tetap bentuk begini aja lah. Kesimpulannya, KM ternyata adalah panjangnya 8 akar 3 cm. Nah, ini ada yang istimewa ya dari suatu kubus nih. Apabila panjangnya 8, tadi
ternyata ini nih, tadi masih kita ingat ya, diagonal sisi, karena berada di sisi ini adalah 8 akar 2. Berarti nanti kalau kamu cari ln, 8 akar 2 juga. Kalau kita cari KL kali ON, ini 8 akar 2 juga ya. Jadi semua diagonal sisi pada suatu kubus ini adalah 8 akar 2. Nah, ternyata nih hubungannya kalau kaki, nah ini kalau di materi sebelumnya, kaki ini disebut dengan diagonal ruang ya. Diagonal ruang kaki. Terus apa lagi diagonal ruangnya? L kemana L? L ke R. Terus O ke M. Satu lagi P ke N. Nah, pada diagonal ruang ini ternyata ukurannya sama. Tadi ukurannya berapa? Kaki. Kaki itu 8 akar 3 ya. 8 akar 3. Maka semua diagonal ruang pada suatu atau pada kubus ini adalah 8 akar 3. Nah, dapat kita tambahan ya. Tambahan. Kita mempunyai kesimpulan nih pada khusus nih. Pada suatu kubus yang mempunyai panjang rusuk S, maka, nah ini nih ada ya. Tadi Bapak udah bilang, kalau rusuknya 8, diagonal sisinya 8 akar 2. Kalau rusuknya 8, diagonal ruangnya 8 akar 3. Ya, kalau rusuknya S, ternyata S akar 2. Diagonal ruangnya S akar 3 ya. Nah, misalkan Bapak punya rusuk 23. Menurut kamu diagonal sisinya berapa? Ya, 23 akar 2. Diagonal ruangnya 23 akar 3 ya. Coba kita lihat. Nah, panjang diagonalnya sisinya 23 akar 2. Diagonal ruangnya 23 akar 3. Coba kalau Bapak tanya nih, kalau kubus rusuknya 13, diagonal sisinya berapa? Ya, 13 akar 2. Diagonal ruangnya 13 akar 3 ya. Bisa ini lumayan lah buat tambah-tambah ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk materi teorema Pythagoras, sekali lagi, tadi kita sudah membicarakan, menemukan rumus Pythagoras, kemudian menggunakan pada beberapa soal yang sudah barusan kita bahas bersama-sama ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, ini karena kita waktu terbatas ya, minggu depan atau pertemuan selanjutnya mungkin kita akan lebih spesifik mengulang rumus tersebut ya, menggunakan di berbagai model soal, terutama soal yang berkaitan dengan AKM ya. Nah, itu aja. Mungkin materi ini Bapak cukupkan sampai di sini. Ya, akhir kata mari kita sama-sama ya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kesulitan, silahkan tanya ke teman kamu atau bisa langsung ke Bapak ya. Untuk latihannya silahkan kamu buka latihan di buku
paket nomor 1 sampai 5. Ya, Bapak tunggu apa yang bisa kamu tanyakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.